Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukmanul Hakim, NIM E 2019-2001, kelas Ekonomi Syariah 1 dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, saya di sini akan mengumpulkan tugas UTS, yaitu menganalisis dari video dari dosen pengampus saya Ekonomi Moneter, yaitu Bapak Abdul Wadud LCMI MEI. Baik, langsung saja saya akan di sini akan menjelaskan ulang, yaitu dari pengangguran dalam perspektif Islam. Apa itu perspektif Islam? Adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja, yaitu umur 15 tahun sampai umur 64 tahun, yang sedang mencari pekerjaan dan yang belum juga mendapatkannya. Jadi pengangguran ini adalah orang yang umurnya sudah bisa melakukan pekerjaan dari umur 15 tahun sampai umur 64 tahun. Tapi mereka ini sedang mencari pekerjaan tapi tidak mendapatkannya. Baik, adapun jenis-jenis pengangguran tersebut adalah jenis yang pertama, pengangguran jabariyah. Pengangguran jabariyah atau pengangguran secara terpaksa. Pengangguran ini yaitu orang yang mau bekerja bisa bekerja di umur yang waktunya bekerja umur 15 tahun sampai 64 tahun. Yaitu yang kedua, pengangguran jariyah atau pengangguran pilihan, contohnya orang yang siap bekerja umurnya yang sudah masuk 15 tahun sampai umur 64 tahun. Yang kedua, pendapatan nasional secara ekonomi moneter. Pendapatan nasional adalah nilai oknum negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi selama 1 tahun. Merupakan sistem perubahan yang digunakan pemerintah untuk mengatur tingkah dan kegiatan ekonomi negara dalam periode tertentu. Catatan atau akuntansi mencakup data mengenai pendapatan yang diperoleh perusahaan domestik, upah yang dibayarkan kepada pekerjaan asing dan domestik yang jumlah dihabiskan dalam banyak penjahatan pendapatan dalam perusahaan individu yang tinggal di negara tersebut. Cara menghitung pendapatan nasional. Cara menghitung yang paling sederhana untuk menghitung nasional adalah dengan mempertimbangkan apa yang terjadi suatu produk yang diproduksi dan jasanya dalam diproduksi sejumlah tahap bahan baku konversi perusahaan dalam satu atap, kemudian dijual kepada perusahaan bertahap. Berikut nilai-nilai pertumbuhan pada masing-masing menengah tahap dan pada tahap akhir produksi diberikan harga eceran. Harga eceran merupakan memainkan harga nilai nilai lambat dalam hal semua sumber daya yang digunakan dalam semua tahap produksi sebelumnya. Baik, saya di sini yang ketiga, pengangguran. Yang ketiga, kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pemasukan uang di dalam perekonomian negara atau jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan ekspansif atau disebut dengan metode ekspansif fasili, merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan peningkatan daya bagi masyarakat. Yang kedua, kebijakan kontraktif. Kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Kebijakan ini tersebut dengan kebijakan uang keter. Beberapa madhab
instrumen kebijakan ekonomi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, madhab istiqoduna. Pada masa awal Islam tidak diperlukan dalam kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada atas pengangguran uang saat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan terhadap penawaran uang melalui diskensioner. Yang kedua, madhab mainstream. Madhab mainstream, tujuan kebijakan moneter pemerintah maksimalisi akumulasi sumber daya untuk kegiatan produksi Al-Quran, melarang proaktif menumbuhkan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, madhab ini merencanakan sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kerja dan pemerintah akan pendapatan dikalkulasikan produksivitas perekonomian secara keseluruhan. Baik, cuman ini dari saya. Apabila banyak keliruan dari kata-kata saya, mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.